Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube sekalian, para pejuang masa depan. Kita berjumpa kembali di channel Edicun Photographer. Di sini kita akan membahas kembali soal-soal yang berhubungan dengan ujian calon pegawai negeri sipil, dan kita akan bahas itu adalah soal SKB, yaitu seleksi kompetensi bidang, yang bagi teman-teman yang mengikuti pendidikan bidan. Jadi untuk teman-teman sekalian bisa menjadikan untuk soal-soal yang kita akan bahas ini menjadi referensi bahan untuk pembelajaran di rumah. Jadi langsung saja kita akan bahas untuk soal-soalnya. Jadi selamat belajar teman-teman sekalian. Kita masuk ke soal nomor 1. Dalam menjalankan asuhan kehamilan, bidan mengaplikasikan filosofi asuhan kehamilan. Apakah filosofi dasar utama yang mendasari ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda? A. Setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri biopsikososial yang berbeda. B. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal. C. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. D. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. E. Fokus pada upaya promotif dan preventif. Untuk soal nomor 1 jawabannya yaitu A. Jadi setiap perempuan itu berkepribadian unik dan terdiri biopsikososial yang berbeda. Kita masuk ke soal nomor 2. Apakah upaya preventif yang dilakukan dalam asuhan kehamilan sesuai dengan filosofi asuhan kehamilan? A. Pemberian injeksi roborantia. B. Pemberian imunisasi TT. C. Pemeriksaan USG rutin. D. Pemberian antibiotika. Atau E. Pemberian vitamin A. Untuk jawabannya ini soal nomor 2 yaitu B, yaitu pemberian imunisasi TT. Masuk ke soal nomor 3. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin? A. Mengukur TFU. B. Menghitung HPL. C. Mengukur lila. D. Mengukur TB. Atau E. Mengukur panggul. Untuk lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin itu adalah mengukur TFU, sehingga jawabannya adalah poin yang A. Masuk ke soal nomor 4. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya? Pilihan jawabannya A. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah normal. B. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. C. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. D. Perubahan ketidaknyamanan selama kehamilan. Dan E. Melakukan pengkajian kehamilan. Untuk soal nomor 4, lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya itu adalah penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional, sehingga untuk jawabannya adalah untuk poin yang C. Masuk ke soal nomor 5. Apakah penata laksanaan kehamilan patologi yang dapat dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan lingkup kewenangan? A. IUVD. B. Anemia ringan. C. Abortus incipiens. D. Preeklamsia berat. E. Abortus incompletus. Untuk soal nomor 5, penata laksanaan kehamilan patologi yang dapat dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan lingkup kewenangannya itu adalah anemia ringan, atau jawabannya adalah poin yang B. Masuk ke soal nomor 6. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktik mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut?
A. Promotif dan preventif. B. Deteksi abnormalitas. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. Atau E. Persiapan rujukan. Untuk soal nomor 6, jawabannya jelas adalah promotif dan preventif, sehingga jawabannya adalah A. Lalu untuk soal nomor 7, untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil. C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif. D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. E. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Untuk soal nomor 7, yang menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal itu adalah deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi, sehingga jawabannya tentu adalah yang A. Lalu masuk ke soal nomor 8, seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan roborantia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? Ada 5 pilihan jawaban. A. Kolaborasi. B. Sekunder. C. Rujukan. D. Tertier. Atau E. Primer. Untuk soal nomor 8, dari poin-poin yang pertanyaan di atas, itu jelas adalah tipe pelayanan yang primer, atau jawabannya adalah yang E. Masuk ke soal nomor 9, seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan dengan bermitra sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Untuk pilihan jawaban ada A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tertier, atau E. Primer. Untuk soal nomor 9, jawabannya adalah kolaborasi atau poin yang A. Masuk ke soal nomor 10, seorang bidan memberi saran pada ibu hamil, suami dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, persiapan transportasi dan biaya. Apakah standar asuhan kehamilan yang telah ditetapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdominal. B. Identifikasi ibu hamil. C. Persiapan persalinan. D. Pemeriksaan antenatal. Atau E. Pengelolaan dini hipertensi. Untuk soal nomor 10, jelas itu adalah poin-poin untuk persiapan persalinan, sehingga jawabannya adalah yang C. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11. WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu A. 2 kali kunjungan pada trimester 1 dan 2 kali pada trimester 3, 1 kali pada kunjungan trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Yang B, 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. C, 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. D, 1 kali kunjungan pada trimester 1, 0 kali kunjungan pada trimester 2, dan E. 3 kali kunjungan pada trimester 3. Untuk soal nomor 11, jawabannya adalah 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lalu masuk ke soal nomor 12. Konsep recofusing antenatal care didasari pada A. Identifikasi kelompok ibu hamil yang berisiko dan tidak berisiko. B. Intervensi asuhan antenatal yang terbukti menguntungkan. C. Asuhan yang dilaksanakan menguntungkan provider. D. Praktik ANC berfokus pada program pelayanan. Dan E. Peningkatan frekuensi kunjungan ANC. Jawaban dari soal nomor 12 yaitu recofusing antenatal care didasari pada intervensi asuhan antenatal yang terbukti menguntungkan.
yaitu pada poin B. Jawabannya adalah B. Masuk ke soal nomor 13. Seorang bidan mampu mengambil keputusan klinik pada asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Care provider, B. Komunikator, C. Manager, D. Community leader, atau E. Decision maker. Jelas jawabannya adalah yang decision maker atau yang E. Lalu untuk soal nomor 14, seorang bidan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Manager, B. Care provider, C. Komunikator, D. Community leader, atau E. Decision maker. Untuk soal nomor 11, jelas itu adalah bentuk dari care provider, atau jawabannya adalah yang B. Lalu untuk soal nomor 15, apakah upaya yang mendorong efektivitas asuhan antenatal? A. Asuhan yang diberikan berdasarkan evidence based practice. B. Setiap kunjungan selalu diperiksa TB dan panggul luar. C. Kunjungan antenatal sesering mungkin. D. Biaya asuhan antenatal yang meningkat. Dan E. Melakukan USG rutin. Untuk upaya yang mendorong efektivitas asuhan antenatal itu adalah asuhan yang diberikan berdasarkan evidence based practice. Yang jelas jawaban untuk soal nomor 15 adalah A. Demikianlah teman-teman sekalian soal SKB untuk teman-teman yang menjalani ataupun sudah mengambil profesi kebidanan. Jadi untuk teman-teman sekalian, soal-soal yang baru saja kita bahas itu bisa menjadi bahan pembelajaran teman-teman untuk menghadapi ujian SKB mendatang. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa untuk menonton videonya sampai dengan akhir video agar teman-teman bisa lebih mengerti dan membantu kami untuk mendapatkan jam tayang untuk channel ini, agar channel ini bisa terus memberikan informasi yang berhubungan dengan soal-soal CPNS dan dunia fotografi. Dan juga untuk teman-teman yang baru hadir di channel ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah menonton videonya. Dan jangan lupa untuk menonton videonya juga sampai akhir. Jangan lupa juga untuk berlangganan dengan klik subscribe di bawah video ini, tombol merah. Dan aktifkan juga tombol lonceng di samping tombol subscribe agar mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi video baru. Dan jangan lupa untuk di like dan di share juga video-video yang ada di channel ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel ini. Dan untuk teman-teman sekalian, apabila ada permintaan, saran, dan komentar bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya doakan untuk teman-teman selalu sehat dan apabila mengikuti ujian bisa lulus pada ujian SKB mendatang. Terima kasih sekali teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.